Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zaratul Ilmi dengan NIM 3 digit terakhir 095 dari kelas 2024B. Nah, pada video penugasan UAS lab komputer pada hari ini saya akan membahas topik tentang penggunaan Microsoft Word, khususnya mengenai style, layout, dan TOC atau Table of Content, atau biasanya disebut daftar isi dalam bahasa Indonesia. Nah, materi ini penting karena sering digunakan dalam penyusunan laporan, makalah, hingga skripsi agar dokumen terlihat lebih rapi, konsisten, dan profesional. Oke, sebelumnya yang pertama, studi kasus yang akan saya angkat yaitu dalam pembuatan laporan akademik yang terdiri dari beberapa bab, subbab, dan juga permasalahan yang sering terjadi adalah dokumen tidak terlihat konsisten, format judul yang berbeda-beda, serta daftar isi harus dibuat secara manual sehingga akan rawan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu, diperlukannya pemahaman penggunaan styles dan layout agar dapat menghasilkan daftar isi otomatis yang rapi dan juga mudah diperbarui. Baik, dan untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari praktiknya. Saya akan praktikkan langsung. Pertama kita akan membuat judul makalah. Bisa saya jadikan contoh seperti ini, format seperti ini saja supaya lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini kita bisa atur juga bagaimana format makalah judul makalah yang seharusnya secara umum seperti file fontnya Times New Roman, dan juga ukurannya 14 ya untuk ukuran fontnya, dan juga di rata tengah. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan logo universitas. Nah, ini saya akan memasukkan logo UNESA. Oke, nah logo ini saya dapatkan dari internet, saya salin. Oke, seperti ini, lalu tinggal disesuaikan saja di mana bagaimana letak-letaknya. Supaya tidak memakan banyak waktu atau membuang banyak durasi, jadi saya percepat untuk ininya. Tinggal dirapikan seperti ini, tinggal di crop dan ditengahin saja. Lalu saya akan menambahkan nama penulis serta nama universitas, prodi, fakultas, dan tahun. Urutannya seperti yang tertulis. Di sini kita akan mengatur bagaimana agar nanti itu mengatur halaman itu bisa lebih mudah dengan cara break lalu next page. Lalu bisa ditulis bagian seperti kata pengantar di awal, seperti itu. Oke, selanjutnya kita tulis saja semuanya seperti daftar isi juga. Dan di sini saya atur bagaimana bentuk dari stylenya ya, style dari ini judul kayak kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Tinggal diatur saja bagaimana ukuran 12 dan juga bold. Nah, oke. Untuk lainnya bisa diatur otomatisasi. Kita buat dulu daftar tabel, lalu juga ada daftar gambar. Ini tinggal next page aja, nggak usah pakai break ya teman-teman. Lalu ini ada juga bab 1. Nah, biar sekalian nyambung di bawah itu bisa klik shift enter ya, shift enter, jadi bisa berdempetan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengatur bagaimana agar kata pengantarnya ini supaya mudah diatur di tabel. Kita akan ke home, lalu kita ke heading 1. Nah, karena kita sudah meng-setting di awal bagaimana format dari kata pengantar ini, kita bisa langsung update heading to match selection. Nah, jadi otomatis akan mengikuti dari style yang sudah kita setting. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bisa langsung diklik aja. Nah, itu daftar isi yang satu heading. Nah, kalau mau modify secara manual itu juga bisa lewat menu modify. Nah, ini kita lakukan ke semuanya sama sampai ke bab 1 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat sub
subbab, yaitu berisi latar belakang dan juga rumusan masalahnya. Nah, seperti ini. Lalu diatur agar sesuai ya, kita atur untuk ya seperti itu, sentence each word ya. Nah, tadi saya sebutkan kalau heading juga bisa diedit secara manual, yaitu dengan klik kanan dari heading 2, heading yang dipilih, lalu klik menu modify, lalu seperti tadi menyesuaikan dari gimana seharusnya. Oh iya, ini kita ganti lagi ke capital each word ya teman-teman. Nah, untuk sub-subbabnya. Nah, selanjutnya kita bergeser ke tabel. Kita akan buat tabel bebas. Sebagai contoh, saya akan buat tabel seperti berikut. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya percepat supaya tidak memakan banyak waktu. Lalu kita akan menaruh judul dari tabel tersebut. Nah, di sini kita akan pergi ke reference, lalu klik icon insert caption yang ada di sana. Kita akan membuat new label dengan bahasa Indonesia untuk tabelnya. Jadi tulis tabel 1 titik. Nah, seperti itu. Nanti akan bertambah satunya itu bertambah sendiri. Lalu maaf, ini kepencet. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya, akan membuat gambar untuk diisi di tabel gambar. Nah, bebas masukkan gambar terserah. Saya akan masukkan gambar ini. Nah, untuk caranya sama, dari insert caption, lalu new label ya, lalu gambar 1 titik. Nah, untuk gambar ini formatnya di bawah ya, jadi di bawah gambarnya. Lalu kita juga bisa langsung memasukkan nama, jadi kayak diklik aja, tabelnya juga bisa diklik nama tabel seperti itu. Selanjutnya ada di performatan paragraf. Ini sebagai contoh saya akan memasukkan teks bebas dari Lorem Ipsum, lalu tinggal di blok untuk teksnya diatur seperti ini. Untuk Times New Roman, lalu ini juga ukuran 12 dengan rata tengah, dan space ukuran per paragrafnya itu di 1,5. Nah, nanti akan jadi seperti ini, akan terlihat lebih rapi. Untuk layoutnya bisa langsung ke margin. Untuk pengaturannya bisa diukur sesuai ketentuan yang ada. Nah, biasanya saya akan pakai itu top 3, left 4, bottom right-nya 3. Nah, seperti ini. Lalu klik OK dan akan jadi, lihat, jadi lebih rapi. Tinggal dirapikan saja. Oke, selanjutnya adalah add page, dimana karena tadi sudah diatur di next page bridge-nya, jadi lebih mudah. Dan sekarang kita akan atur format dari halamannya. Kita atur dari 1 di I untuk kata pengantar ya, dan otomatis yang cover itu tidak akan ada ininya, tidak akan ada halamannya. Oke, bisa dilihat bawahnya juga akan ikut untuk Romawi ya, untuk tabelnya. Lalu selanjutnya kita tinggal atur juga di bagian yang ini, kita tinggal ubah untuk formatnya, karena juga di sebelum pendahuluan itu kita juga udah atur di next page, jadi tinggal atur formatnya aja untuk kembali ke angka. Selanjutnya kita akan masuk ke daftar isi, langsung aja masuk ke table of content. Nah, seperti ini, jadi sudah otomatis, dimana ini sesuai dengan formatnya, tinggal atur fontnya dan lain sebagainya. Oke, tinggal yang terakhir, kita akan memasukkan daftar tabel dan daftar gambarnya. Kita klik reference dan juga insert table of figure. Nah, tinggal disesuaikan aja di labelnya untuk tabel atau gambar seperti itu. Nah, ini jika gambar, kita akan pilih gambar sesuai kita, lalu selesai. Oke, sampai sini saja video saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau hal yang kurang berkenan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.